Kalau kalian mau jadi fotografer profesional, ini beberapa hal yang harus kalian lakuin. Halo, gue Sandro Bani dan gue seorang food photographer yang sekarang lagi ngejalanin bisnis jasa foto makanan di Rap Studio. Dan kali ini gue mau coba share beberapa hal kalau kalian mau mulai terjun ke profesional fotografer. Nah, sebenarnya buat jadi profesional fotografer itu ada beberapa jalan. Tapi di sini gue mau coba jelasin dua jalan dulu, yaitu pertama jalan menjadi freelance, di mana kalian menjadikan diri kalian itu sebagai orang atau sebagai penyedia jasa, dan kalian otomatis nanti bakalan cari klien sendiri, cari project sendiri dengan menebar berbagai cara. Dan yang kedua itu jalan kantoran. Kalian ikut kantor atau agensi yang di sana dibutuhin in-house photographer. Karena biasanya ada beberapa agensi sama kantor yang butuh produksi foto yang cukup banyak setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi kalau pakai freelance jatuhnya lebih mahal. Makanya kadang ada beberapa fotografer yang in-house produksi juga. Nah, kalian bisa masuk ke situ. Dari dua jalan ini kalian bisa pilih kalian mau masuk ke jalan yang mana. Dan caranya itu pasti juga berbeda. Tapi kalau ditarik lebih jauh di awal ketika kalian mau mulai menjadi fotografer, itu punya persamaan yang sama untuk bisa sampai ke jalan itu. Nah, sekarang gue mau coba jelasin step by step gimana caranya biar bisa sedikit lagi menuju ke jalan itu, karena punya jalan yang sama. Dan di sini gue anggap kalian tuh punya basic gear buat fotografi atau sebagai seorang fotografer. Misal kayak kamera, lensa, tripod, itu udah punya lah gitu, meskipun masih yang basic-basic aja. Dan kalian udah punya kemampuan basic fotografi yang cukup. Entah itu kalian udah ngulik gear kalian, entah itu kalian udah ngulik berbagai komposisi, angle, dan settingan segitiga exposure, kalian udah hatam dan kalian mau terjun nih, gimana caranya biar dapat kerjaan dari fotografi, atau gimana caranya jadi profesional fotografer. Nah, step pertama pasti kalian harus explore dulu genre apa yang kalian mau coba dalami, atau coba berbagai aja explore genre yang ada. Karena dari explore itu kalian bakal belajar banyak hal, karena setiap genre itu punya keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya kelemahan masing-masing yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian ambil. Kalau kalian mau tekuni lebih dalam, itu bisa juga kalian perdalam, atau kalau mau kalian out dan masuk ke genre lain, itu masih bisa bebas. Beda lagi kalau udah jadi professional photographer terus kalian lompat-lompat genre, itu bakalan bisa menghambat kerjaan kalian juga. Nah, karena masih belum ada klien yang spesifik kalian ada di genre apa, kalian bisa cobain berbagai genre tadi. Misal portrait bisa, street bisa, misal food boleh, produk boleh, atau enggak sport misalnya. Nah, itu kalian coba aja di berbagai genre yang ada. Kalian explore aja semuanya. Dari situ kalian bisa putusin atau bisa tekunin. Kalau udah kalian mau tekunin, kalian bisa invest ke beberapa aksesoris dan gear-gear yang bisa mumpuni ke genre itu. Karena beda-beda, setiap genre pasti punya kebutuhan gear yang beda-beda, punya kebutuhan skill yang beda-beda. Kalian bisa tekuni. Kalau enggak, kalau masih bingung juga mau ambil genre apa, kalian bisa terus aja explore dengan masuk ke step kedua. Nah, step kedua ini kalian bisa ikutin workshop, seminar, ataupun komunitas. Ikut aja ke berbagai komunitas fotografi yang masih eksis, yang bisa ngebuat diri kalian jadi berkembang, dan bisa meningkatkan skill fotografi kalian, dan bisa ngasilin hasil foto yang lebih berkualitas dibandingin sebelumnya ketika kalian masih mencoba belajar fotografi di awal. Karena fotografi itu luas banget, ini salah satu seni yang cukup rumit buat dipelajarin, apalagi buat pemula. Tapi ketika udah jadi pro, kayak sebenarnya gampang mutunya gitu. Cuman ternyata ya nggak segampang itu ketika belajar udah bertahun-tahun. Nah, ketika kalian udah tentuin nih genre apa yang kalian mau tekunin, terus juga udah ikut berbagai komunitas, sehingga kalian udah dapetin pakem yang pas, skill kalian itu lebih condong ke arah mana, barulah kalian coba bikin fake portfolio atau fake project atau collaboration project sama orang, yang tujuannya ya kalian punya project palsu, ataupun kalian pernah handle salah satu project yang cukup bagus, dan usahain dari hasil project itu kalian bisa hasilin foto yang bagus dan bisa jadiin portofolio yang menjual. Jadi ketika orang-orang ngelihat portofolio kalian atau hasil foto kalian, itu orang-orang tertarik pakai jasa kalian. Usahain kayak gitu. Fake project ini bisa berbagai macam ya. Kalau gue dulu sebagai food photographer atau product photographer, gue itu mau coba beli makanan ataupun gue makan di restoran baru gue fotoin di sana ala-ala.
Ataupun gue juga punya beberapa produk yang gue punya, terus gue fotoin ulang ala-ala gue motoin brand tersebut. Selain bisa dapetin hasil foto yang bagus ketika pakai fake project atau collaboration project, itu juga kita bisa belajar. Dari project ini, kita bisa dapetin apa aja, kita bisa perbaikin apa aja, dan kita bisa belajari kelebihan dan kelemahannya. Nah, step yang keempat, barulah dari hasil fake project tadi, dari hasil collaboration project tadi, kalian bentuk jadi satu portfolio yang udah kalian susun serapih mungkin, sebagus mungkin, seprofesional mungkin, yang nantinya portofolio ini kalian bisa tawarin ke calon klien, ke kantor, atau ke vendor. Nah, itu ada beberapa opsi. Tapi dengan syarat portofolio kalian itu benar-benar bagus menurut kalian. Minimal kalian puas dengan hasil foto kalian dan kalian pede ketika kalian setorin ke vendor, ke klien, ataupun ke kantor. Kalau kalian udah lakuin itu semua tapi kalian juga belum dapet klien atau belum dapet kerjaan, kalian repeat terus. Dari step ketiga sama step keempat. Kalian repeat terus sampai hasilnya itu benar-benar maksimal, hasilnya benar-benar bagus, dan kalau misalnya orang-orang gak pakai jasa kalian tuh kayak rugi aja gitu. Dan gue yakin setelah itu kalian bisa dapetin klien, ikut ke vendor, ataupun bisa direkrut sama kantoran. Portofolio yang tadi kalian buat juga, itu kalian juga bisa sebar ke Instagram, bisa juga ke LinkedIn, atau juga di berbagai platform portfolio lainnya. Tujuannya biar portofolio atau hasil karya kalian itu bisa dilihat sama orang yang dulunya nggak tahu kalau kamu itu fotografer, jadi tahu karena hasil-hasil foto yang udah kalian buat dan kalian sebarin. Kalau kalian udah buat sebagus mungkin tapi nggak kalian sebarin, itu juga percuma. Portofolio ya jadi portofolio aja, nggak ada yang tertarik, dan kalian akan melawan atau bersaing dengan ratusan fotografer yang ada di Indonesia. Gimana caranya bisa eksis kalau kalian nggak sebarin portfolio kalian? Nah, sekarang kalian mau ambil jalan yang mana nih? Setelah udah punya portfolio yang bagus, kalian mau ambil jalan kantoran atau jalan freelance? Coba komen di bawah. Sekian, mungkin itu aja menurut gue yang bisa gue sampaikan dan gue share. Kalau kalian ada pertanyaan tertentu terkait professional photographer, bisa komen aja di bawah, dan jangan lupa like dan share juga ke teman kalian yang mau jadi professional photographer. Jangan lupa juga subscribe.